Apa kabar Prilly? Funnily enough tiba-tiba panas di studio ini. Apa Betul. yang mau diklarifikasi? Klarifikasi. Yang salah apa dan kebenarannya itu apa? Jawaban kita akan mengekspos diri kita yang sebenarnya. Lebih bucin mana kamu atau Prilly? Aku sih selalu ngeklaim aku ya. Cuman mungkin kalau misalnya nanti dia lihat klip ini dia bilang apaan enggak aku gitu. Randy Pangalila adalah seorang musisi yang nyanyi gini. Itu Randy Pandugo. Randy Bukan Pandu. saya. Aku menjadi orang yang sangat berbeda di rumah. Ini tough banget ya menurut aku ya. Menurut aku ini tough banget. Kamu bintangnya Leo berarti Agustus Leo, kan? Leo, Agustus. Si Prilly apa ya? Libra. Bro, Iya sama gue sama istri gue Leo Libra bro. Masa? Serius, Ya? ini istri kan bukan mantan syutingan dulu Buset. kan. Hai honey, I miss you. Oh, my future. Aku si pecinta TS Media. Halo, TS Talks lagi bareng aku teman setia Marian di sini. Sorry Luna lagi nggak ada karena dia masih syuting di luar kota. Nah hari ini kedatangan pertama kali aku ngobrol sama mereka, jadi happy banget. Yang pertama nih aktor muda lagi melejit, lagi naik daun banget. Welcome Omara Esteghlal. Hai, thank you. Namanya keren ya. And juga Randy Pangalila. Hello. Halo Kamer. Sebenarnya bingung nih profesinya udah agak shifting deh, kayaknya bukan aktor lagi, sekarang udah menjadi professional athlete. Jadi mungkin kita pengen nanya-nanya inspirasinya pengen menjadi atlet dari seorang aktor tuh gimana. Jadi lately dia emang lagi dikenal dari combat sport, benar ya? Iya. Terutama kickboxing. Kickboxing yes. Ya. Kenapa tiba-tiba kayak beralih gitu loh? Bukan beralih ya, aktingnya masih. Masih loh. Cuma Justru kenapa itu diseriusin? adalah profesi utamanya kayaknya. Oke. Beracting and music juga. Kalau shifting sebenarnya kebetulan aja sih Kamer. Karena banyak yang belum tahu kalau aku itu sebenarnya dari kelas 4 SD memang udah menggeluti taekwondo. Oh. Itu adalah martial arts pertama kali aku dulu waktu masih di Surabaya. Aku memang udah taekwondo dan start dari kelas 6 SD aku itu udah mulai kejuaraan-kejuaraan tapi untuk yang pra-junior Oke. yang masih kecil-kecil. Udah black belt dong, enggak? Udah black belt. Oh, wow. Udah black belt. Terus pindah ke Jakarta, aku tidak bisa melanjutkan taekwondo, mulailah untuk cari other martial arts. Nah, itu aku belajar banyak hal, belajar ya Muay Thai juga, kickboxing juga, sampai akhirnya Brazilian Jiu-Jitsu, dan pertama kali aku fight professionally sebenarnya bukan di kickboxing malah, tapi di mixed martial arts MMA. Dan itu tahun 2017. Itu Wow. pertama kali aku fight MMA. Dari situ lanjut deh 2019 aku fight lagi. Terus selesai di MMA aku mau coba hal baru, kickboxing. Pertama kali aku di kickboxing di Bandung 2023 kayaknya. I don't know, mungkin ya, aku lupa. 2023 kayaknya itu pertama kali aku kejuaraan kickboxing di Bandung. Habis itu 2024 sabuk nasional ISKA pertama kali. Wow. Iya. Gila. Tapi berarti panggilan awal dari kecil sebetulnya udah di martial arts ya, udah di Aku combat memang sports, suka ya. martial arts dari dulu karena jadi lucu kalau dulu orang-orang tuh kalau aku tanyain kenapa milih martial arts, banyak yang bilang tuh soalnya aku dibully dulu. Kalau aku kebalik gitu. Kamu yang ngebully? Karena aku dulu nakal banget. Karena aku dulu itu suka dari TK. Kakak aku kalau digangguin sama kakak kelas, aku tuh selalu datang kayak siapa yang bikin nangis. Dan aku tuh selalu berani banget dari masih kecil. Kamu pembela kebenaran ya dari kecil ya? Yes, gitu. Dan keadilan, membela keadilan. Sampai akhirnya papa aku ngerasa kayak ini anak harus diarahin. Kalau misalnya dia punya emosi yang menggebu-gebu tapi nggak diarahin, takutnya gedenya malah jadi salah arah. Betul. Akhirnya diarahin masuk ke martial arts. Di situ aku bisa keluarin lah semua. Ya aku kepengen nendang, kepengen mukul, memang tempatnya gitu. Nah di situ aku belajar banyak hal. I learn respect untuk ke orang lain, ke senior aku. Jadi aku belajar banyak hal, disiplin, respect. Aku pelajarin dari martial arts. Gitu. Kalau sebagai atlet tuh ada, kan kalau kayak di wrestling tuh punya nickname ya? Ya. Kalau di I don't know, MMA atau kickboxing gitu ada nggak sih? Ada nickname sih nggak? Seorang sebenarnya, Randy ada. mempunyai nickname apa? Ada sih sebenarnya. Ini lucu. Mungkin gara-gara zamannya sosial media kali Iya ya. ya.
Dulu itu kayak kita tuh harus bikin nama sendiri. Aku waktu MMA pertama kali, aku bikin namanya Randy the Punk Pangalila. Sekarang terkenalnya malah Ren Punk, itu mah nama IG gua. Tapi jadi awalnya punknya memang bukan dari kamu, justru orang yang nonton. Dan di Punk apa kamu? Enggak sih, The Punk itu karena aku punya nama sosial karena media itu Ren Iya, Punk. It stands for Randy Pangalila sebenarnya. Right. Randy Pangalila. Dulu bikinnya Ren Punk, tapi punknya ganti punk music. Iya. Punk karena aku suka Green Day, Sum 41 zaman dulu. Iya, iya, iya. Akhirnya jadinya Ren Punk. Nah, orang malah jadi manggilnya Ren manggilnya Punk. Ren Jadi Punk itu gitu. nama panggung sebagai atlet ya jadinya ya. Iya, yang diberikan sama penonton sendiri itu Right. sebenarnya. Ini kok nyantol kok. Benar-benar nyantol. Iya, iya. Ngomong-ngomong nama Omar, aku tuh tahu, by the way, aku tuh tahu Omar tuh gara-gara aku kenal omnya dia ya, by the way. Kenal omnya dia zaman aku kuliah. Ternyata dia waktu itu aku ingat banget nih si Andrea bilang, iya nih kakak gue baru punya anak namanya Omar dan inisialnya Wan, O-N-E, Omar N Esteglal gitu kan. Terus kamu punya adik juga inisialnya 2 tuh kan, TWO Winona ya nggak salah ya dipanggilnya, iya kan? Ih, masih inget loh. Terus tiba-tiba udah gede ya anaknya di sini sekarang. Anyway, apa ceritanya? Nggak ada yang ketiga, nggak ada kan? Nggak ada. Cuma Panjang Kalau namanya. tiga ya, panjang. Iya. kamu nanya nggak sama? I mean, I know mungkin dia dari anak pertama, anak kedua. Cuma itu menurut aku kreatif sekali ya untuk ngasih nama itu. Sebenarnya namaku tuh emang yang dibuat setahu aku tuh dari inisialnya duluan. Jadi dari ONE anak pertama, TWO anak kedua gitu. Makanya tadi pas kakak manggil aku Omar tuh panggilan lucu sekali karena sebenarnya Omar tuh panggilan aku pas kecil. Sekarang udah Omara kan karena nama asliku emang Omara gitu. Oke. Kalau Naidra tuh dari nama bokap dibalik, nama bokap Ardian terus dibalik aja jadi Naidra gitu. Oh, oke. Nah, kalau E-nya tuh yang berarti PR terakhir kan dulu yang Iya, aku inget. E itu akhirnya singkat cerita ada bahasa Farsi itu Istiqlal tuh artinya kemerdekaan. Terus kebetulan deket 17 Agustus jadi ini make sense nih. Nah, sama akhirnya rule yang one terus akhirnya turun ke adekku yang jadi two. Makanya dari awal from what I know orang tuaku nggak mau punya anak ketiga karena bakal repot. Susah, Ya, THREE susah ya. Susah. 5 nama gitu. Iya, iya, iya. Atau iya. zaman sekarang tahu kan orang tuh bisa cuma inisial aja namanya, nggak ada artinya. Gimana tuh? Ada aja yang kayak gitu inisial aja. Jadi misalnya T aja, Kayak H Elon Musk aja, gitu iya yang kayak gitu XO. kan, XO apalah, apa nama dia X apalah, iya. Ya makin aneh deh sekarang gitu. Ya buat ide nama anaknya Bang Randy nanti. Enggak, Iya. udah cukup. Oh, udah 2, sudah tutup pabriknya. Tapi ceritanya kamu masuk ke dunia acting karena setahu aku kan kamu memang pursue akademis dulu ya. Kamu SMA di luar negeri, kuliah. Kuliahnya juga bukan kuliah entertainment atau drama atau acting gitu. Jadi tiba-tiba masuk ke acting gimana ceritanya tuh? Sebenarnya film pertamaku tuh 2011 sama Rudi Sudjarwo waktu itu. Judulnya Lima Elang. Terus film kedua aku judulnya Pasukan Kapiten tuh 2012 sampai 2013 Ini gitu. masih kecil dong ya? Masih kecil ya, film anak kecil. Nah, tapi I stopped acting bener-bener jauh dari dunia acting sama sekali atau dunia entertainment. Terus 2015 aku ke Amerika untuk SMA kan. Terus setelah SMA itu 2 tahun di sana, aku lanjut lagi kuliah. Dan tapi antara lulus SMA sama pas kuliah itu aku syuting ada namanya Dilan waktu itu Oh, Dilan 1990. ya. Nah, Hits kan Dilan, hits. iya. Hits banget. Iya. Iya, terus Lumayan lah. Nah, terus karena itu akhirnya ada sequelnya lagi. Kebetulan karena akhirnya main, so I just went with the flow gitu lah ya, lumayan. Oh ya udah deh, ikut deh. And it's fun, seru, acting enak, environmentnya enak, belajarnya banyak banget selama kali syuting. Jadi gitu sih sebenarnya. I think it's bukan mungkin seandainya ceritaku sangat mengharukan ketika mengejar ambisi, tapi nggak gitu. Bener-bener kayak oh ini udah dapet kesempatan kita Iya. pakai gitu. yang ngasih kesempatannya gimana? Gimana caranya kecemplungnya tuh gimana? Kan emang tadinya dari kecil. Cuma kan dari kecil pasti ada ya siapalah kok temen atau teman keluarga atau siapa ngelihat kamu atau kamu di scout apa what was the story? Nggak inget. Seingatku scouting ya karena aku waktu itu ada teater yang ada gabung sama sekolah waktu itu. Teater anak-anak gitu yang ngangkat cerita-cerita apa namanya kisah-kisah Indonesia yang kayak Malin Kundang apa sih yang folklore gitu, terus dijadiin opera, terus dijadiin ada musikal, dijadiin teater. Tapi itu kan ya again teater anak-anak gitu dulu namanya Ojai ya itu. Ojai. Nah itu. Nah terus
abis dari situ seingat aku tiba-tiba aku nggak ingat nih periode harus aku tanya lagi, tapi seingat aku di scout atau apa ikut casting dan akhirnya main film. Akhirnya dapatlah kesempatan lain karena udah kenal beberapa orang di industrinya. I think so ya. Seperti itu ceritanya. I see. By the way, ini kan ngomongin tentang personal history kamu lah ya, data pribadi kamu yang ternyata kamu pernah mention katanya di social media banyak yang salah katanya. Iya tentang betul. kamu. Iya. Benar. Apa betul. yang mau diklarifikasi? Klarifikasi. Yang salah apa dan kebenarannya itu apa? Jadi di somehow di sosial media tiba-tiba ada yang naruh bahwa ulang tahunku 11 Agustus 1999. Sebenarnya ulang tahunku 10 Agustus. Tapi itu aku maafkan, beda 1 hari doang. Ulang tahunku aslinya 10 Agustus. Cuman yang menurutku sangat absurd, ada orang yang nulis aku lahir di Banda Aceh. Aku nggak pernah ke Aceh seumur hidup, belum pernah. Terus tiba-tiba terus tiba-tiba udah nih tak terus sekarang tiba-tiba aku ngeliat ada klip YouTube atau apa ngulas aku sebagai pribadi, terus bapak yang keturunan Aceh, aku nggak ada darah Acehnya sama sekali gitu, jadi aku nggak tahu mereka dapat ide dari mana sepertinya gitu. Oh gitu, itu yang paling crucial lah ya. Iya itu lucu sih, sangat. Karena kamu sebenarnya turunannya darah apa? Biar tahu nih yang. Aku sebenarnya ibuku tuh Padang. Terus bapakku juga ada Padangnya, terus ada Jawa Timur ya di Madiun, itu sih. Jawa Timur dan Padang tuh, jadi dibenerin kali ya yang punya info Omar yang salah. Yep. Randy pernah nggak ada something online yang mungkin kamu di-share sama orang atau kamu sendiri find out, gila ini nggak banget, ini bukan gue banget, ini salah orang gitu, pernah? Dulu sih, tapi kayaknya udah di-update. Oke. Udah di-update kalau dulu itu kalau nggak salah zamannya cari nama aku di Google. Kalau sekarang sih kalau kita cari di Meta sih salah semua ya kayaknya. Oh yang di itu ya. Kayaknya salah semua. Ketuker. Randy Pangalila adalah seorang musisi yang nyanyi gini. Itu Randy Pandugo. Randy Pandugo. Saya memang sih R dan P, tapi saya Pangalila. Beda. Iya. Itu actually gampang sekali orang mistake sih. Iya kan? Iya benar. Karena sama initial sama-sama nyanyi sama gitu RP kan. sama aku nyanyi juga, tapi kan profesi yang utamanya aku acting kan. Kalau Mas Randy Pandugo kan memang dia musisi gitu. Tapi suka ketuker gara-gara RP. Ini siapa yang nulis? Gak apa-apa lah, kedua-duanya melengkapi aja. Yes. Kan sama-sama orang baik kan. Jadi Amin. Oke, kita ada segmen this or that ya. Jadi kita kasih 2 opsi, kalian pilih. Nanti mau aku dik lebih dalam lagi. Kalau dikasih pilihan this or that, sinetron stripping nonstop atau FTV dengan judul yang gak make sense. Tapi nonstop itu juga gile men. Tapi kayaknya sinetron nonstop. Iyalah kan ada duitnya. Itu. Soalnya kalau FTV judulnya absurd, itu malunya sampai. Iya. Sampai nanti, sampai ujung dunia. Kalau nonstop kan berarti ada terus tuh duitnya, nggak berhenti kan? Terus, ya udah ya. Lelah ya. By the way dulu tuh kamu awal-awalnya sangat dikenal lewat sinetron ya, sinetron Cinta Fitri katanya. Yes. Katanya sinetron legend menurut anak-anak TS. Benar yang hampir semua orang Indonesia katanya nonton. Yes. So this was the breakthrough project pertama. Kalau dibilang breakthrough, yes, benar, totally. Tapi kalau banyak orang yang mistake. Yang salah itu karena dipikir ini adalah project pertama aku. Karena sebelum itu tuh sebenarnya aku ada beberapa project banyak yang nggak jadi tayang lah, yang aku masih baru banget, yang masih proses aku belajar lah, itu masih banyak sebelum itu. Tapi memang kalau dibilang breakthrough, yes, Cinta Fitri ini adalah pertama kali masyarakat luas mengenal aku. Ya, jadi yang itu awal-awal di mall udah Bang Randy. Mulai. Atau nama karakternya yang dipanggil? Nama karakter dulu. Halo Fitri gitu bukan? Bukan. Abang Randy bukan Fitri ya? Bukan Fitrinya. Cinta dia namanya. Cinta. Salah. Kenalin gue Farel. Bukan. Sinetron Cinta Fitri. Oke. Kalau Omar apa? Pertama kali berarti dulu yang si 5 elang itu. Iya, pertama 5 elang, tapi mungkin kalau orang mulai notice dari Dilan gitu. Dilan ya, karena di Dilan. Oke. Tapi waktu pertama kali dikenal di umum gitu ya di mall, itu apa rasanya? Apakah itu sesuatu yang ini nih berarti I made it gitu? Ada nggak feeling gitu? Ya, kalau gue dulu tahun 2006 2007 ya ada bangganya sih. Apalagi aku kan dari Surabaya. Terus dulu aku cuman ngelihat
selebritis itu dari TV. Terus tiba-tiba aku datang ke mall Tunjungan tuh semua kayak Mas Randy minta foto gitu-gitu. Bukan waktu itu Mas Tristan gitu-gitu kan. Minta foto gitu-gitu kan. Aku ngerasa kayak gini ya ternyata rasanya ya. Terus Dari Surabaya kok nggak medok sih? dulunya medok. Pertama kali aku casting itu, Iya. halo nama saya Randy Pangalila, tinggi badan 173 cm, berat pengalaman belum pernah ya. Gitu. Tapi bisa adaptasi ya, tergantung ngomong sama siapa Dulu ya sih biasanya. dibilang gini, almarhum manajer aku kan Mas Teddy ya, Tudi Sujadi, dibilang, Mas Ted, aku suka tuh sama talent kamu yang baru, cuman medok itu loh Mas, suruh gaul dulu sama anak Jakarta gitu. Akhirnya gue disuruh kumpul lah sama anak-anak manajemen, tuh gue perhatiin, oh orang Jakarta kalau ngomong itu D-nya nggak ada penekanannya, pokoknya D, Silent D. G, dia itu nggak ada. Kalau Jawa Timur tuh ada H-nya, D atau G, tapi kalau Jakarta tuh kayak ngawang aja gitu, Iya, kayak D, G gitu. Iya. Coba gue ilangin. Oh, gue juga bisa. Ya. tinggal bukan gua, Iya. tapi gua. Tapi bisa balik nggak kalau lagi ke Surabaya? Masih ada keluarga di Surabaya? Surabaya yang ngomongnya cowok. Keluarganya masih Surabaya semua? Dulu, sekarang banyak sepupu sih masih Iya, banyak ya di Surabaya, tapi kalau keluarga inti udah pada pindah. Oh, jadi balik ke aslinya lah ya kalau lagi pulang kampung ya. Balik, teman-teman apalagi kalau misalnya lu gua, oh posisi Ren lu gua. Siap langsung, siap. Cowok Surabaya tuh meneh. aku kamu ya? Aku kamu. Jadi Aku kalau kamu sama ya, ada orang Surabaya bilang aku kamu, jangan baper. Iya. Itu Kamu nggak berarti bukan naksir spesial, ya? itu biasa aja. Aku kamu itu saya dan Anda. Iya, Itu biasa aja. Tapi beneran udah memintangi 50 judul FTV itu bener? Iya. 50 tuh kapan I don't know sih, syutingnya? actually aku nggak tahu, mungkin bisa lebih. Oh wow. Bisa lebih karena memang ada masanya aku di tahun-tahun 2013-an itu lagi banyak banget FTV dan aku tuh bisa reguler banget, kayak sebulan bisa 3 kali, 4 kali. Apa yang masih ingat kan FTV judulnya juga lucu-lucu ya? Wah iya, aku nggak semuanya Kadang ingat. orang tuh yang main FTV juga nggak tahu judulnya apa gitu. Ada nggak yang paling memorable ya, atau paling unik, yang paling lucu yang sampai hari ini nggak pernah lupa? Cintaku menjadi lawan sparringku gitu. Wah nggak Iya, gitu iya, iya. dong, nggak gitu. Apa tuh kemarin Nggak yang gitu, apa? itu abusive. Nggak ada yang inget. Aduh, saking banyaknya sampai lupa sih. Sampai lupa karena memang pada saat aku dapat FTV itu kadang-kadang aku baru dapat skripnya tuh last minute, kayak aku malam sebelumnya, besok pokoknya karakternya gini aku dapat perannya, aku cuma langsung baca ceritanya, baca perannya, kadang-kadang lupa tuh. Iya, ya. Kalau- Jadi nggak tahu judulnya lah ya. Lupa banget. Ya, tapi unik-unik sih. Iya, Ada cintaku nyangkut di kandang apalah gitu-gitu. Iya, iya. Gak usah ketawa, biasa Atau aja. cinta antara apa kemarin tukang cendol sama apa gitu Iya, kan? Apalah, unik-unik lah pokoknya. Nanti kita coba abang cerita. tukang bandros gitu-gitulah. Kalau kamu Awar gimana? Pernah ditawarin FTV atau pernah main? Pernah main dulu, tapi aku lupa judulnya apa ya. Tapi aku inget ceweknya tuh ceritanya tukang bakso yang buta. Oh. Ya itu deh pokoknya dia Iya. dia ngebantuin kakaknya yang tukang bakso apa gitu, dan itu menurutku menarik juga Iya, karena menarik syutingnya kan loh. 4 hari kan, Iya, ya iya. gitu-gitu kan, kurang lebih syutingnya 4 hari 4, dan 5 hari lah. 4-5 hari, dan ya experience yang menurutku nggak bisa didapetin di sinetron ataupun film sih FTV Iya. itu tuh, kayak bener-bener kita tiba-tiba kenal dengan satu karakter yang ini lucu banget ya, ada percintaan seperti ini gitu. Gitu Ada sih. aja gitu yang Ada mikirin. aja. Tapi dulu bro, zamannya gue FTV banyak banget, terus reguler kayak seminggu tuh pasti ada. Itu menurut gue tuh momen dimana aku belajar banget untuk mengenal karakter. Iya, ya. Karena Karena berubahnya banyak apa Dipaksa di dalam 1 bulan itu aku berubah. beda-beda. Karakter itu Banyak cepet, banget. dan itu benar-benar kayak 180 derajat. Yang awalnya aku preman yang tobat, tiba-tiba besokannya tuh aku anak cupu, yang terus tiba-tiba aku minggu depannya lagi di situ tuh gue belajar untuk kayak mengenali background story dari karakter itu, terus habis itu memahami karakter ini tuh maunya dibawa kemana. Jadi kayak aku belajar banyak hal waktu aku banyak ngelakuin FTV sih. Ini salah satu judul kamu, Pura-pura Cinta Neng Tahu Bulat. Nah iya itu aku masih Ini aku nggak ingat. ngerti artinya apa sebenarnya. Iya, pura-pura Kayak cinta. nggak nyambung. Maksudnya pura-pura cinta si Neng Tahu Oh, Bulat. Neng Tahu Bulat. Yang Oke. jualan tahu bulat itu si Neng. 1.500 2.000. Kalau Sekarang udah naik sih. aku pengen tahu, penasaran, kalau hidup kamu dijadiin judul FTV, apa judulnya? Itu lucu loh.
Aduh, nggak nyiapin lagi. Apa Harus ya? mikir ya udah nanti deh. Nanti kalau kepikiran. Randy mungkin hidupnya lebih lama daripada Omar. Waduh. Aku si pecinta TS Media. Masuk Bisa Pak Eko. banget. TS Talk. Yes. Oke, this or that untuk Omar. Omar. Aku Yes. manggil Omara ya. Nggak apa-apa ya Omar aja Nggak ya, apa-apa. biar akrab ya. Nggak apa-apa. Oke, sekolah selamanya tapi nggak bisa main film, atau main film selamanya tapi nggak bisa sekolah lagi. Sekolah selamanya itu capek loh. Capek sih. Bayar lagi. Jujur aku mungkin di tahap hidup sekarang yang kayak menurutku lebih mending main film terus tapi nggak sekolah. Tapi itu mungkin karena aku udah nyicipin sekolah gitu ya. Cuman menurutku gini, sekolah itu adalah aku nggak pernah nemuin kenikmatan yang sebanyak itu karena di situ kita benar-benar disatuin sama orang-orang yang semuanya tujuannya sama kan untuk lulus gitu, dan segala cara pun dilakukan dan orang-orang variatif caranya. Ada yang belajar terus, ada yang suka bersosialisasi, yang penting end goal-nya adalah untuk lulus gitu. Jadi kebersamaan itu tuh, that solidarity tuh susah dicari di mana-mana gitu. Aku ngerasa hal yang sama di film atau di syutingan. Cuman kan kalau di syutingan ini jangka waktunya sangat pendek gitu. Dan ketika 1 bulan itu berakhir, kita ada di belakang pikiran tuh kayak, ya bentar lagi kita udah gak ketemu sama nih orang. Sedangkan kalau misalnya sekolah itu kan kita masih ada kayak apa ya, suspension of disbelief di awal, kayak oh kita akan terus ketemu kok, kita akan terus ketemu. Nah, itu pertama. Dan kedua, menurutku yang sangat berharga tuh ketika kita ngambil major sesuatu atau kita apa, orang-orangnya kan semua like minded, semuanya mencintai major itu atau harus mengambil itu kan. Itu menurutku sangat berharga. Cuman ada kalanya di mana menurutku sekolah itu kan sangat itu tanda kutip investasi ya, investasi terhadap investasi akal, investasi mental, terserah. Tapi investasinya itu menurutku sangat personal gitu. Jadi apa yang kita pelajarin itu untuk diri kita sendiri, dan kedepannya nanti kita mau apain ilmu itu terserah kita. Cuman ketika kita ngelakuin film terus tuh udah investasi satu dunia gitu. Kita nyiptain satu produk, emang iya kita digaji dan untuk melakukan itu, cuman produk kita itu kan dinikmatin semua orang. Jadi menurutku aku lebih mending investasi yang rame-rame daripada cuman diriku sendiri. Widih, ini ketahuan ya jurusannya filosofi ya. Jurusan filosofi kan bukan sesuatu yang cukup mainstream ya. Yang mainstream kan biasanya arts atau bisnis gitu. Nah, apakah ini sesuatu yang akhirnya kamu bisa pakai di dunia pekerjaan kamu? Ini mungkin sedikit fun fact aja. Aku ketika ngambil filosofi itu jujur itu nggak ada pemikiran prospeknya bakal jadi apa. Karena ini mungkin aku udah ngobrolin juga ke orang tua, karena kita tuh punya pemahaman zaman sekarang ini kita bisa sukses di bidang apapun gitu loh. Maksudnya zaman dulu kan ada beberapa bidang yang orang percaya untuk ini ngejaminin sukses nih, karir prospeknya bagus gitu, kayak contoh ya kayak kita masuk law degree atau masuk kedokteran karena prospeknya jelas. Betul. Ini maksudnya ada orang yang bukannya itu adalah tujuan utama, tapi ada orang yang memikir ada mindset seperti itu. Cuman aku ngambil filsafat tuh cuman gara-gara I love the subject, I love the knowledge. Jadi ketika aku ngambil pun juga bukan yang kayak nanti prospek, enggak, tapi lebih kayak kita sekolah untuk belajar. Aku ingin spend my 4 years sekolah kuliah ini belajar satu hal yang aku suka gitu. Kepake apa enggak sekarang tuh menurutku I think kepake, cuman bukan yang dalam konteks linear. Ini aku menjadi aktor yang lebih baik karena ini, atau aku menjadi ini, enggak. Tapi lebih kayak ketika aku ngobrol sama orang, atau ketika aku berpikir tentang apapun, approach tentang apapun tuh ada struktur logikanya, dan struktur logika itu aku belajar dari filsafat sih. Good. Nah, kamu kan sekarang dengan kamu sebagai aktor, public figure, lebih dikenal, ini sesuatu hal yang pengen kamu lebih share nggak sih? Sangat. Hal-hal yang kamu pelajarin lah gitu. Sangat. Ada beberapa yang aku ingin rencanakan untuk, ya setidaknya I think my goal itu, orang kan selalu mikir ketika kita ngomong filosofi itu tuh selalu segmented, dalam artian antara ini bacaan yang western thought, yang kayak ini bacaan, atau aku juga dulu dapet kayak bahaya nggak tuh untuk agama gitu, atau juga ada orang yang mikir kayak ini adalah hal yang membosankan. Aku tuh cuman, my goal tuh mungkin ke tahun-tahun ke depan mencari cara untuk membuat ini menjadi hal yang sangat lazim, kayak hal biasa aja gitu. Layaknya orang mengerti ilmu ekonomi kan, kita tahu kan ketika supply naik, demand akan seperti apa dan segala macam, itu kan ilmu yang
Ya. khalayak umum tahu gitu. Dan aku pingin lakukan itu untuk Ya harus lebih bisa diterima dan dibahas lah ya. iya, menjadi Kayaknya hal yang agak biasa aja. kurang. Hanya menurut aku filsafat, filosofi dan lain-lain hanya dibahas di certain segmen doang. Yap, Belum betul. gampang. Ya, again tergantung ya kita lagi ada di mana. Di mana betul. Oke. Nah, pertama Diplomatis kali sekali kita ketemu ya. udah apakah langsung dikasih filosofi atau filsafat, Randy? Aku pertama kali ketemu sama Omara itu waktu kita persiapan Bad guys ya. Bad Guys, dan dia tuh masih diem banget. Diem banget aku sama Mas Dwi. Mas Dwi apa kabar? Terus aku sama Oka. Bro, sama dia juga. Ya bro, salam kenal ya. Terus habis itu dia tuh setiap kali kita reading, kita pendalaman karakter tuh diem aja. Jarang banget untuk komen bahkan. Pas ditanya kayak ada pertanyaan, baru dia mulai kayak ini Elias itu gini ya, ini gini. Jadi kayak jarang banget untuk Iya, ya. kita tuh ngobrol, bener-bener ngobrol itu pas udah di set. Observant ya kamu ya. Kamu suka mempelajari dulu. Sebenarnya aku petakilan ya. Mungkin kita tuh akhirnya ujung-ujungnya semua petakilan, tapi Gue tahu kenapa. Umurannya beda. Iya, iya. Umurannya Dia bingung, beda ngomong pasti. apa ya sama kakak-kakak Iya, gitu anak ya. bungsu dia ngobrol nih bercandanya nggak nyambung Ngomong nih apa kayaknya ngomong gitu mini dia. gitu kan. Iya. Anyway, this or that lanjut ya. Ini untuk kalian berdua. Jawab barengan boleh. Oke, this or that dapat silent treatment dari pasangan seharian atau dibawelin pasangan seharian? dibawelin. Bawelin. Ya. Mendingan dibawelin. Mendingan dibawelin. Kenapa? Karena silent treatment gak jelas. Ya karena aku nggak ngerti apa yang ada di dalam pikiran kalian. Yap. If I make mistake, tell me. Iya, iya. Supaya gue bisa kayak, oh gue salahnya di situ. Oke, gue bisa minta maaf, gue bisa memperbaiki. Tapi kalau dikasih silent treatment, kan kita kan berusaha untuk kayak, kenapa ya, gue salah apa ya? Iya, iya. Ya gimana mau ada perkembangan, gimana mau ada perubahan kalau tidak ada yang dikomunikasikan. Tapi dibawelin juga gak suka-suka amat lah ya. Mana Nggak ada sih suka-suka cowok amat, suka dia. iya, tapi at least Cuma kan kalau bisa disuruh kayak, oh pilih. salah gue di situ ya, oke, ya maaf, gitu kan Selective bisa. hearing namanya. Iya. Selektif. Nah, by the way, pengalaman Randy kan menikah dengan Canadian ya, Yes. dengan orang bule lah ya. Yeah. Kan pasti banyak culture clash lah ya. Culture shock. Ya, culture shock. Cuma clash juga pasti banyak yang enggak banyak lah Ada, culture. Kalau ada beberapa. kita beda suku aja suka beda, gimana beda negara? Iya. Kadang-kadang nggak beda suku tapi mertua sama menantu aja bisa. Nah, padahal nggak beda suku gitu. Iya. Apalagi beda. Apa ya, the biggest culture shocknya waktu awal-awal atau masih sampai sekarang? Kadang-kadang suka ada yang muncul-muncul kan. Masih ada. Tapi menurut aku itu bagaimana kita menjaga komunikasi yang baik aja sih. Jadi kayak aku dan istri aku kalau misalnya ada something yang dia ngerasa nggak cocok karena nggak sesuai sama culture-nya dia nanya, bukan langsung ngejudge itu salah. Kayak misalnya itu hal biasa ya di sini ya. Kayak misalnya mertua tiba-tiba datang nggak pakai telepon dulu gitu. telepon aku mau datang atau apa, itu kan di kita biasa aja gitu. Tiba-tiba datang, masuk tante, masuk om, gitu kan itu hal biasa gitu. But it's not normal in di luar. Kanada gitu. Kalau di Kanada tuh even orang tuanya aja bukan berarti kita mau ada gap, enggak, tapi at least kasih tahu mau datang, setidaknya kita tuh bisa prepare apakah kita bikinin makanan, apakah kita bikinin minuman. Jadi kalau ada tamu itu kita bisa prepare. Terus kita juga kepengennya presentable pada saat ada tamu datang ya kita udah Rumahnya wangi, bersih, udah gitu mandi, kan. udah. Kalau ini kan datang kita masih gue baru sarapan dong. Tapi kalau di kita kan Iya, biasa biasa aja aja. kayak masuk aja gitu kan. iya, Nah, iya. itu agak sedikit nggak nyaman, tapi istri aku tuh nggak pernah yang langsung ngomong kok gitu sih, enggak, tapi nanya is it normal. Terus aku bilang iya, kenapa kalau nggak nyaman aku bisa ngomong, aku berusaha untuk menjadi suami yang penengah aja gitu. Oke, kalau misalnya nggak nyaman apa tuh, Love ya. iya, Lope. iya, itu salah satu sih. Ada beberapa kayak misalnya mungkin gini, aku kalau jalan-jalan ke public places sama anak-anak, orang kita zaman dulu tuh kan sering banget, dari zaman aku masih kecil sering banget orang nggak kenal tiba-tiba pegang pipi, lucu banget. Oh iya. Istri aku tuh bisa langsung kayak no, don't touch my son gitu, langsung kayak gitu. Terus aku kaget juga gitu, which
aku juga nggak menyalahkan 100% karena kan aku juga nggak tahu orang itu tangannya bersih atau enggak. Nanti kalau ternyata di pipinya anak aku Iritasi nanti lah, iritasi apa. or what kan aku juga nggak mau juga. Tapi mungkin aku bisa ngasih tahu kayak you can tell nicely, sorry, jangan ya, gitu. Jadi Oke. karena itu bukan hal yang biasa di Kanada itu kalau misalnya kita bukan family, kita nggak akan pernah pegang anak Benar. orang. Kalau misalnya ada anak lucu, kita cuman, "Hi, you're so cute. Siapa? Mamamu, kamu di mana?" Kita nggak pegang. Ya. Kita nggak pegang karena nggak boleh, karena itu bukan anak kita gitu, bukan saudara gitu. Gitu. Emang. Jadi itu istri aku sangat-sangat Ya, nggak suka dengan hal itu. Tapi aku bilang, "Ya nggak apa-apa. Aku nggak 100% bilang itu salah, tapi mungkin bisa ngomongnya kayak, tante sorry, maaf, jangan ya." Kayak Jadi lebih gitu. caranya lah ya Iya, yang kita caranya kita jadi cari ya. kayak mencoba untuk nyari di tengahnya gitu. Memang kalau Western culture kan mereka lebih ada boundaries ya. Ada boundary. Dan lebih dunianya individualis gitu. Iya, Kalau di kita di timur kan lebih kayak semuanya bersama. Iya, Semuanya nikmati bersama, kapan Iya, aja iya. boleh datang Betul. gitu. Jadi itu Memang salah kan, satu culture shocknya sih. Iya, tapi iya. Pasti banyak banget yang harus di-adjust ya. Yes. Tapi udah tinggal di Indonesia berarti udah lama kan? Berarti udah Udah 10 tahun? Dari 2019. 2018. Oh, 2019. Yes. Oke. Sebenarnya Belum. dari 2018 akhir karena kan kita mau nikahnya di Januari. Jadi 2018 November tuh udah mulai tinggal di Indonesia untuk proses Iya. ya suratnya lah, surat nikah itu kan harus diproses Iya, iya. semua. Jadi udah lumayan lama. Udah sih betah jadi. dong. Apa yang dia Udah betah apa yang banget. bikin dia jadi sekarang kok dia Indonesia banget gitu? Ada nggak? Dia udah suka semua makanan Indonesia. Dia udah suka pedes. Iya, Tadinya iya. nggak suka pedes. Tapi dari semua aku punya fanbase, Randinators, apa semua itu mereka itu udah kayak keluarga buat aku. Jadi suka kadang-kadang tuh ngirim makanan apa segala macam. Istri aku coba semuanya. Iya. Mulai dari dulu itu nggak suka durian, sekarang jadi kayak oke, I like it. Suka. Now I know why you like it. Nah gitu. Tapi emang enak kan makan Indonesia, I think the best in the world. Ya, Iya kan? Variasinya Ya. luar biasa loh. orang mertua aku datang ke sini tuh suka banget sama Pasti makanan suka, Indonesia. ya. Nggak ada- Rendang, rata-rata orang sate, suka. Gado-gado. Wah, itu It's for everyone. yes. Yap, yap. Yes. Nah, kalau ini kan udah menikah berarti 6 tahun. Bener ya? Dari Udah 6 tahun 2019 menikah, iya. menikah 6 tahun. Wow. Kalau Omar kan sudah berpasangan juga ya. Apa kabar Prilly? Tahu kan arahnya? Iya. Pas udah gini kalau Iya. ini tuh aku udah tahu nih kayaknya kalau ada Pasangan barunya. Ini emang ketemu di film berarti sama Prilly dari project-project. aku kenal dia tuh dari 2011 actually dari film pertama itu tapi ya apa ya teman-teman anak kecil aja waktu itu dia sebelum I think sebelum ganteng-ganteng serigala juga sebelum apa-apalah waktu itu kita emang dulu kan zaman-zaman lagi naik-naiknya boy band anak-anak sama Iya. girl band anak-anak gitu. Jadi emang satu circle aja. Terus nggak pernah ketemu lagi. Kita ketemu lagi 2022 waktu itu pas Budi Pekerti. Terus, Oh, baru banget dong. Ya, Aku nonton Budi Pekerti di bioskop by the way. ya, thank you. Nonton berdua Luna. Thank you. Kita kalau aku sama Luna sering banget weekend catch up film-film Indonesia yang kita belum sempat nonton atau kita nggak sempat datang ke premiernya. Ya. So it's really fun to ini aja to catch up with different movies. It's very very good by the way. Thank you. Kamu botak kan di situ kan? Yes, betul. Nah, tapi kan kita lihat nih lumayan mesra lah ya berdua. Lebih bucin mana kamu atau Prilly? Aku sih selalu ngeklaim aku ya. Cuman mungkin kalau misalnya nanti dia lihat klip ini dia bilang apaan enggak aku gitu. Tapi enggak I think kita it's funny karena we rekindled ya kita nggak pernah lost contact juga sejak ini and we were friends. Tapi karena emang foundationnya awalnya kita we're friends dan kita we're very comfortable as friends jadi enak gitu semuanya. Kelihatan sih ngobrol kayak bisa nyambung ya. Iya, iya. Banyak ini I think banyak background yang agak mirip juga kali Ya, ya. Ya jadi ya it's really nice to see both of you. Semoga Thank you. lancar semuanya. Funnily enough tiba-tiba panas di studio ini. Ingetan. Kamu bintangnya Leo berarti Agustus Leo, kan? Leo, Agustus. Si Prilly apa ya? Libra. Bro, Iya sama gue sama istri gue Leo Libra, bro. Masa? Serius, gue Libra. Chelsea Leo. Wih, kalian percaya nggak sih zodiak? Percaya bukan panutan utamaku Bukan, ya, tapi bukan aku patokan percaya. lah ya. Tapi Sama aku juga. Aku nggak bener-bener percaya, tapi fun aja untuk Tapi kayak fun ya. sama nih. Iya, That's iya. it. Wow. Gitu, iya. Tuh guys, ternyata Leo Libra juga. Leo Libra ternyata bisa berhasil, bisa dijalanin, Bisa banget, bro. Love language kamu apa, Omar? Jujur aku nggak tahu ya. Karena aku pernah nyoba-nyobain dan aku ada fase-fase mungkin aku sangat setelah observasi diri sendiri ternyata aku sangat
membutuhkan words of affirmation, aku yang membutuhkan itu. Tapi kalau misalnya aku ngasih, banyak orang bilang aku act of service, tapi itu aku nggak tahu. Jadi yang orang lihat dari kamu dapat ya, yang Karena orang kan beda ya lihat katanya kamu tuh yang- act of service kan. Iya, Nah, biasanya kan apa yang kita mau itu yang kita lakukan. Tapi aku kan? kayak berbeda deh. Iya, aku juga kayaknya begitu. Tapi kayaknya semua orang sebenarnya butuh semuanya sih. Iya. Iya. Cuma Kayak beda aku dari porsi tadi aja. observe kata-katanya, tapi kayak aku langsung ngerasa kayak I think orang tuh nggak cuman satu sih. Pasti ada mungkin ada yang Top main. 2 lah. Iya, pasti ada yang main yang paling gede, tapi pasti yang lainnya juga kayaknya gue juga gitu deh gitu. Ya kayaknya butuh semuanya, Iya. cuma beda-beda porsi aja. Yes. Oke, this or that berikutnya. Untuk kalian berdua ya. Bad guys in public tapi good guy di depan pasangan, atau bad guy ke pasangan tapi good guy in public. Oh ya, bad guys in public. Bad good guys in guy. public sih. Ya. Ada banyak loh kayak gitu. Aku ngelihat banyak orang ya, misalnya di public mereka manis gitu. Cuma kalau udah ke rumah beda gitu. Bisa aku beda. I malah- don't know, pernah nggak come across orang seperti itu? Ada. Ada. Banyak Iya kan? banget. Banyak kan, lebih banyak Banyak. yang begitu aku bilang. Iya, banyak. The other instead of the other way around. Menurut aku. Iya, Iya kan? iya. Kayak Benar ya? menurut aku justru kita harus be the good guys itu di rumah. Di luar justru kita bisa pasang pagernya untuk orang-orang supaya nggak bisa Bisa masuk. masuk ke dalam. Jadi kita bisa act tough or bad guys di luar, tapi good guys Yep. di dalam. Jangan kebalikan dong. Di luarnya good guys, di dalamnya malah berantakan. Iya, Tapi ini gitu. mungkin secara psikologis sama yang tadi kita omongin itu, karena kita kan kadang suka salah menerka orang itu good guys apa bad guys karena boundaries tersebut gitu loh. Banyak orang yang sebenarnya tadi kata Bang Randy, di luar tuh kita masang pagar itu kan sebenarnya boundaries doang. Kita nggak, kita cuman mau diam aja di luar, karena kan kita dibiasakan dengan kehangatan kayak, ya mas, mari mas, gitu-gitu kan. Tapi ketika kita tidak melakukan itu kan rasanya jadi kita sombong gitu. Padahal sebenarnya enggak, cuman boundaries aja kita berbeda. benar. Tapi ketika kita pulang kan di situ yang kita mengeluarkan kehangatan kita terhadap orang-orang yang kita Yes. percaya Iya, gitu. Ya, itu benar. Itu aku juga banyak lihat orang yang kita pikir awalnya sombong, kok nih orang diam, nggak mau ngomong, nggak mau. Ternyata memang ya pertama mungkin nggak tahu juga cara socialize, atau kedua memang ada boundaries. I don't wanna tell too much gitu kan, Yep, nggak mau yes. terlalu, nggak mau kasih. Ya benar-benar. Iya, iya. Nah kalau kalian sendiri, when you are in public, kamu how would you describe yourself? Kalau aku secara jujur, aku menjadi orang yang sangat berbeda di rumah. Aku very squishy di rumah, jadi kayak gue kalah sama Blair, sama Oh, ya? Asher. Dia mau main kayak gimana, aku bener-bener mau jadi bapak yang bukan, jangan salah persepsi, maksudnya aku tetap stern. Kalau mereka salah, aku tetap no, nggak boleh. Tapi aku nggak pernah kasar, nggak, dari secara kata-kata sampai perbuatan aku nggak pernah. Aku berusaha, dan aku kepengen menjadi contoh untuk anak-anak aku bagaimana aku treat mamanya. Jadi buat Blair, dia melihat, oh aku harus cari suami yang seperti itu. Buat Asher, dia harus melihat aku harus menjadi laki-laki yang seperti itu. Jadi aku treat istri aku itu berbeda seperti aku mempresentasikan diri aku di publik. Walaupun bukan berarti kamu harus menjadi bad guys yang songong terus habis sok keras, nggak harus. You can be kind, tapi kamu juga harus tahu boundariesnya. Kayak ada hal-hal yang kita bisa bicarakan, ada hal-hal yang kayak that's Yeah. privacy deh. Nah, Ya kan, kayaknya harus tahu di mana line yang kita punya. Ya. Itu. Jadi di public apa? Jadi di public lebih kayak Trying to be- masculinity-nya lebih kelihatan. Iya, gitu. mungkin lebih masculinity. Iya, mungkin I will still be nice, still be kind, tapi aku tetap merepresentasikan that I'm not weak. I can stand for myself. Kayak Idaman gitu. banget ya dari tadi ya, ngomong tentang Iya. istrinya, anaknya, protektor gitu. Wow. Kalau Omar Ideal man. gimana? Beda nggak kamu in public sama in private? Iya, jujur aku di public tuh very awkward menurutku ya. Aku ngerasa very awkward. Kadang suka nggak tahu ini mau senyumnya kayak apa atau apa. Tapi mungkin I seek comfort di keawkwardan itu. Jadi kayak yaudah deh, aku kalau harus sopan aja lanjut gitu. Tapi kalau di rumah pun aku sebenarnya nggak, karena aku nggak bisa diem juga sih kalau misalnya lagi sendiri gitu ya. Karena emang I need to distract myself to do things gitu. Nah itu hal-hal yang kayak gitu aku repress kalau di luar. Jadi mungkin terjemahannya menjadi awkward. Nah aku sama anak-anakku nggak bisa ngomong gitu ya. Bang Randy.
Aku sama orang-orang terdekatku. Orang-orang terdekatku ya begitu. Gitu. Oh, nggak ada lanjutannya ya? Kira ada lanjutannya. Nggak ada. Itu buat punchline joke aja. Cuma orang-orang studio pada ketawa guys, aman kok. By the way, kita kan mau ngomongin project terbaru kalian nih, Bad Guys. Bad Guys. I saw the trailer, wow, full of action ya. Oh yeah. Full of action. Nah, ini kan sebenarnya remake dari series Korea dengan judul yang sama. Yep. Betul. Dan ini cerita emang sama atau ada alterationsnya karena ini di Indonesia? I think it's adaptasi actually the word adaptasi. This is not ini secara karakterisasi itu bukan, dan nama-nama karakter pun juga bukan remake ketiplek gitu loh. Tapi ini mungkin kerangka dan strukturnya is from Korean Bad Guys. Premisnya sama. Jadi Jadi seorang polisi yang ingin memberantas Kejahatan. sebuah kepemerintahan yang sudah korup dengan cara menggunakan penjahat untuk menangkap penjahat. Ya. Jadi premisnya sama dengan original series yang dari Korea, tapi tentu dengan adaptasi yang secara culture dan budaya Indonesia. Jadi seperti karakter aku dan Omara itu beda dengan versi aslinya. Karena kalau di versi aslinya 3 penjahat ini memang 3-tiganya adalah pembunuh. Gitu kan? Ada satu yang memang dia kartel, ada satu yang karakternya Omara ini sebenarnya kalau yang versi aslinya adalah seorang pembunuh dengan IQ yang sangat tinggi, psikopat. Hacker kan ceritanya? Tapi- Enggak, di ini kita yang di Oh, Korea di ya. Korea. Iya, Oh, yang di Jung Moon Korea ya aslinya. itu, yang di Korea itu dia itu IQ-nya tinggi, dia serial killer. Tetapi versi Indonesia kita bikin berbeda bahwa Elias adalah hacker. Gitu. Nah, begitu juga sama Haidar. Haidar itu kalau Jo Dong Hyuk itu memerankan dia itu adalah seorang pembunuh bayaran yang sudah pensiun tiba-tiba. Yep. Somehow gitu kan. Tetapi kalau di versi Bad Guys Indonesia, Haidar adalah con artist. Dia penipu. Dia pinter nyamar. Dia sangat persuasif. Semua orang tuh bisa percaya sama omongan manisnya dia padahal he's a liar. Jadi Ada con artis yes, gitu ya. jadi ada perbedaan tetapi premisnya tidak berubah dari I see. aslinya. Jadi rubahin disesuaikan dengan Indonesia lah. Ya. Betul. Ya, ya. Nah, ini yang unik sebenarnya aku tuh suka, kan kita kalau suka nonton film suka ada background story kenapa seseorang melakukan sesuatu yang kriminal, yang jahat Oh, yes, gitu. yes, Di yeah. sini diceritain nggak, dan what do you guys think about that? Karena menurut aku semua orang yang lahir di dunia ini kan nggak ada yang jahat ya sebetulnya ya. Yes. Aku sih sangat-sangat suka banget sama Bad Guys ini. Karena menurut aku setiap karakter itu punya backstory-nya masing-masing. Ya. Dan apa yang terlihat fun terkadang punya backstory yang sangat-sangat dark, yang membuat dia menjadi melakukan sesuatu yang dia perbuat saat ini. Itu. Jadi aku melihat bahwa ya di Bad Guys ini manusia sekali gitu. Kayak pasti ada sebab dan akibat gitu. Kenapa kamu bisa menjadi seperti itu tuh nggak mungkin kamu ya memang basically jahat Iya, aja. iya, iya. Ada backstory yang Iya. membuat kamu menjadi seperti itu, dan ini per episodenya akan di-reveal satu persatu. Itu menarik banget. Ya aku kan ngelihatnya ya tadi benar ya, kan orang tuh nggak mungkin main jahat aja tanpa ada backstory. Yes. So kalau aku ngelihatnya di Bad Guys ini karena kalian direkrut untuk memberantas sesuatu itu kayak dikasih second chance. Ya. Benar nggak? Yes, ya betul. Untuk redemption gitu kayaknya. Mungkin ada kenapa tadi kan kita ngomongin kenapa sih karakterisasi di Indonesia tuh ada sedikit berbeda dengan karakterisasi di Korea. Kita udah sempat ngobrol sama tim produksinya juga, karena yang tadi kan kakak ngomong second chance, dan ketika kita ngomongin ini mengundang 3 pembunuh untuk melakukan sesuatu, ide tanda kutip vigilante crime, vigilante justice itu tuh mungkin Indonesia agak repot kita menempatkannya, karena kan banyak sekali nanti ada adegan pembunuhan banyak sekali di Bad Guys ini yang orang-orang yang bener, orang jahatnya itu membunuh orang-orang, tapi ketika yang memberantas juga dulunya pembunuh kan agak sedikit Iya, kayak kontradiktif kayak, secara moral ya, iya, secara iya. moralitas. Iya. Makanya di situ adjustment yang kita lakukan paling besar adalah let's say Elias nih hacker dan Haidar ini penipu gitu.
apakah seorang penipu yang sangat handal dan sangat pintar dan hacker yang sangat pintar ini bisa memberantas orang yang membunuh? Ya itu kan it makes sense. Yeah. Ini kita the end bisa tanda kutip justify the means gitu. Ya walaupun terserah kita percaya apa enggak the end justify the means, apakah segala cara bisa dihalalkan itu terserah deh. Tapi dalam konteks ini si polisinya yang dimainkan oleh Oka Antara itu dia itu tanda kutip melakukan tujuannya itu, misinya itu, dan juga membalas sesuatu yang terjadi terhadap dia. Dendamnya ini dilakukan oleh ngerekrut orang-orang yang tadinya tanda kutip tidak sejahat kejahatan yang dia lagi face gitu. Oke. Nah, ini kan Jaka ya karakternya Oka ya kalau nggak salah. Ya, Jaka, Dia betul. polisi yang merekrut kalian-kalian Yes, inilah ya dari penjara ceritanya. Cuma kan keputusan dia merekrut kalian tuh sebenarnya very risky ya. Very risky. Karena Very risky, riskinya ya risky lah ya, namanya Febrian, juga napi yang Iya. diajak kerja sama gitu. Nah, kalau kalian di posisi Jaka, apakah kalian mau ambil resiko yang sama untuk memprotek orang-orang terdekat kalian? Wow, Ini menarik. Ini tuh sama aja pertanyaan kayak akankah kita mencuri roti untuk feed our family gitu ya. Wah, ini tough, man. Ini tough. Mungkin aku mulai lah. Makanya jawaban kita akan mengekspos diri kita yang sebenarnya. TS kan tough segment. Wow. Oke, kalau menurut aku ya, sebenarnya kalau kita ngomongin secara level yang Jaka itu, I personally would not gitu. Tapi menurutku kita sering kali melakukan hal-hal itu yang secara mikro dalam hidup kita anyway gitu ya. Kayak contoh kita ibarat paling simpel ya. Menurutku nih Jaka ini melakukan yang menurut aku adalah nyalip. Tanda kutip gini, ketika kita buru-buru, kita nyalip jalanan yang di garis marka lurus. Itu kan sebenarnya bukan hal yang legal, bukan hal yang baik dan hal yang membahayakan gitu. Tapi hal-hal seperti ini sering kali kita lakukan, yang penting kita lebih cepat, lebih nggak telat. Karena menurut kita that risk of hampir ketabrak itu sebenarnya minim lah. Minim. Tapi itu lebih mending daripada kita telat gitu. Contoh. Nah, hal-hal seperti ini tuh sebenarnya karena kita udah melakukan itu, sebenarnya Jaka make sense. Tapi apakah aku akan ketiplak rekrut orang? Mungkin tidak. If I'm kalau aku polisi, aku seharusnya tidak melanggar hukum. Make sense dong. Iya. Kalau aku polisi, seharusnya aku tidak melanggar hukum. Betul. Kalau aku polisi, aku seharusnya tidak melanggar hukum. Iya, benar. Kalau Randy gimana? Ada posisi di mana harus melakukan sesuatu riskan, tapi untuk kepentingan orang-orang terdekat. Ini tough banget ya menurut aku ya. Menurut aku ini tough banget, tough decision yang dilakukan sama Pak Jaka. Aku sendiri nggak bisa jawab kalau aku ada di situasi seperti itu. Mungkin tergantung seberapa besar meaning orang ini untuk kamu. Dan seberapa haruskah kamu melakukan ini gitu. Which aku nggak bisa jawab untuk posisi Jaka. Aku hanya bisa menikmati bad guys aja kayak oh itu jalan yang kamu pilih, oke. Karena kalau aku ditempatkan di situ, aku nggak bisa jawab apakah aku akan mengambil posisi yang sama or aku let it go aja. Tapi kayaknya dua-duanya tuh nggak bisa, ngerti nggak sih? Kalau let it go kayak it's not fair. It's not fair gitu. Kita membiarkan sesuatu yang memang sudah korup, yang tidak bisa diperbaiki lagi, tetapi kita nggak bisa memberantas sesuatu yang which is ini untuk orang banyak juga. Subjeknya kali ini adalah gua, tetapi kalau sampai ini terberantas untuk semua orang juga. Iya. Jadi ini sulit sih, ini Jadi tough. sebenarnya kan banyak pengorbanan diri ya. Iya, pengorbanan Karena diri. resikonya kan di diri sendiri Benar. juga. Oke, let's play a game namanya Dare Ayo or lo, Dare. mulai political. Kenapa harus dare dan dare? Kenapa nggak ada truth-nya? Maunya truth. Kalau truth Nah, soalnya kan truth-nya nih. udah dari tadi, kan Iya. udah ditanyain. Iya, benar. Iya, Tadi itu. udah dikupas. Ini mereka pilih ya? Dare or dare, situ atau situ? Iya, pilih Dare. satu-satu. Bukan, dare. Dare, oh dare. Situ atau situ. Dare. Oke. Beruang, Dare. bear. Atau dare. Bear or bear? Randy juga. Peduli atau peduli? Care, care or care. Care Bear. Mobil Oke. atau mobil? Car, makin jauh. Oke, Omar duluan bacain. Bocorkan rahasia-rahasia negara. Kok negara? Enggak canda. Bacakan dengan keras 3 hal yang ada dalam history search di YouTube kamu. Oh iya, terus coba. Ini ngeri sih. Dung. Wah. Di YouTube nih. Oke. Di YouTube.
Prilly. Bukan. Jangan bohong, kasih lihat. Kasih lihat. Dinosaur, Evolution, Starscream, Cat Sounds to Attract Cats. Oh my god. Lu gara-gara di lokasi syuting suka ada yang wow gitu kan? Ada yang ini cat sound apa? Maa, dengar nggak? Ada yang maa, terus kucingnya datang. Maa. Iya. Maa, terus Iya. aku kirim ke Luna. Terus habis itu dia kemana lah kemarin ke Jepang ada ini. Terus kirim ke mana kagak ada kucingnya nggak datang. Sama Ada kayak kalau bayi nangis pakai keju, pok gitu. Oh Tapi iya bener, iya, ya. udah lihat, udah pernah. Gue sih nggak akan mau nyoba ke Oh, bayi nggak. gue sih. Kalau yang anak-anak jangan, nggak berani kalau anak kecil. Oke, Randy, good one. Alright. Thank you for the honesty. Hubungi orang yang kamu suka dan bilang kamu kangen. Telepon istri Ya dia. cuma boleh satu orang yang ditelepon kalau Ya dia. iya dong, mau telepon siapa? Yang bener Bisa aja. mamanya, bisa Iya. ibunya. Hubungi orang yang kamu suka dan bilang kamu kangen. Ini jam berapa Berani nih? nggak? Enggak, Dare maksudnya loh ini, dare. takutnya lagi bobo siang si Oh, Asher, iya. terus gue ganggu. Lagi bobo, nggak apa bisa. Let's try. Di speaker ya. Ini istri kan, bukan mantan syutingan dulu Buset. kan? Mantan syutingan lagi. Istri bro lihat Oh iya, wallpaper bener, gua bener, aja bener. anak Ini gemes. istri. Gimana sih? Pencitraan. Pencitraan udah Joking, disiapin dari joking. rumah. Udah disiapin dari rumah. Speaker ya. Hello. Hai honey. I miss you. Oh, nice to meet you. Alright. Thank you. Bye bye. Love you. Apa dia bilang apa? Oh, I Balasnya miss you apa? too. I miss you too. Kalau Renesha tadi gituin, kamu nih Apa? kenapa? Apa? Salah apa kamu? Ah. Habis selingkuh ya? Kamu minta apa? Ntar dulu dia pasti nanya ini kenapa tadi? Harus gua Harus ada bukti ini nih disuruh nih sama teman-teman semua nih. Tuh. Oke. Dia suaranya lagi pelan-pelan tuh pasti soalnya anak Lagi gue tidur. lagi Oh, tidur lagi siang. Oh. Jadi Pas- kayak dia lagi hai, ketiduran gitu. sebelahnya tuh pas itu. Iya. Oke, Randy dan Omar boleh promo serial Bad Guys, nontonnya di mana, kapan bisa ditonton? Berapa episode juga? Ada berapa episode? Oke, jangan lupa saksikan video original series Bad Guys tanggal 21 Februari 2025. Ada 10 episode dan kalian akan bertemu Haidar Dan Elias. dan Elias. Dan siapa lagi? Lan? Ada Jaka, Ada Jaka. Oka Antara, ada Anton, Dwi Sasono, Dan ada Sekar, Maudi Efrosina, dan lain-lainnya. Ada Ibnu Jamil, ada ya pokoknya idola-idola kalian ada di sana semua. Mantap. Cowok-cowok ganteng semua yang main, asik. Thank you so much Randy Thank dan Omar. you. Thank you for sharing semua sampai digali-gali semuanya dijawab. Thank you so much teman Sia udah nonton. Jangan lupa kita juga ada community namanya Friendsivity dan ada membership DTS Media YouTube channel. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol join di channel YouTube. Pokoknya gampang lah, yang biasa nonton YouTube pasti udah tahu caranya. So thank you for watching. We'll see you next time. We love TS Talk. Wah.